wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin jamaah rahimakumullah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, dan karenanya kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, kita meneruskan masih masuk akibatul kawadih, tanjakan yang menjadi perusak hamba-hamba kita, yaitu ujub dan riya. Kita, Bapak sekalian, telah diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab. Beliau menyatakan betapa dalam 70 tahun beribadah tapi masih ada unsur riya dan ujub, sehingga itu menjadikan amalannya, ibadahnya muspro atau sia-sia. Mari kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa nafima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li misli hadal ma'na inna ma waqa'ana ulil absar minnal ubbat. Jadi contoh-contoh oleh para aulia, para ahli ibadah terdahulu, limit lihadal makna, artinya innama waqa'an ulil absar, sesungguhnya terjadi perundungan bagi orang yang mempunyai mata hati yang tajam. Ulil absar artinya orang seperti kita yang sudah berumur 40, 50, 60, bahkan 70. Ayo kita mulai introspeksi. Apakah amalan kita itu sudah ikhlas? Umur 60, 70 masa masih harus ujub, riya, nunjukin amal. Nah, ini kita harus introspeksi. Fi misli hadid daqa'i, ini adalah menjadikan sikap yang lembut, hati kita yang bersih di dalam beribadah. Fahtamu limisli hadil asrar bima'rifati awalan. Jadi ini semua fil awalan harus menjadi awal dari kita untuk mengetahui bima'rifatiha, yaitu tentang makrifat kita hadil asrar. Hadil asrar itu adalah sesuatu yang paling dalam di dalam ibadah kita, hubungannya dengan Allah, sir yang rahasia. Jadi ini yang perlu kita jaga. Kadang-kadang guru saya pernah mengajarkan, kamu amalkan sesuatu di tengah malam yang istri kamu tidak tahu. Istri saja nggak boleh tahu, apalagi orang lain. Amalkan sesuatu yang istri jangan tahu. Misalkan sholat malam, ya Fatihah kulunya 15 setiap rakaat, katakan. Itu pernah saya diajari seperti itu. Dan doa itu tunjukkan pada Allah dengan secara khudur tanpa istri tahu. Padahal istri kadang-kala masih tidur, itu lebih baik. Ini dalam satu amalan. Hadhil asrar, ini adalah sesuatu yang rahasia. Allah membuka kalau seseorang beramal, orang lain tidak tahu. Tsumma ri'ayatiha wa tahaffadhu an thaniban, kemudian mencermati, menjaga darinya pada langkah kedua. Jadi langkah pertama itu menjaga siril asrar, rahasia-rahasia yang sir, jangan ada yang tahu. Yang kedua adalah mencermati, menjaga dari amalan kita. Walam tuhnim katratul a'mal bidhahir wa qalu as-sa'nu fis sofwati la fil kathrati. Jadi Bapak sekalian, dan tidak dianggap cukup oleh mereka banyak amal yang fid dhahir. Jadi amal itu jangan terlihat yang zahir. Zahir berapa rakaat diketahui banyak orang,
kemudian amal sedekah harus diumumkan, jangan, tidak boleh. Wa qalu, Imam Ghazali mengatakan as-sa'nu fis sofati la fil kasirah. Perkara ibadah itu yang penting adalah fis sofwah, kemurniannya, keikhlasannya. Wala fil kasratin, bukan karena banyaknya. Jadi kalau Bapak kalian itu amalannya sedikit, rutin, mutawamah, orang tidak harus kita tidak perlu ingin disanjung orang, itu adalah lebih baik. Khairun fi ibadatul kasrah. Tapi syaratnya sofwatin, yaitu adalah betul-betul murni di dalam beribadah. Imam Ghazali mengatakan begini, wa qalu jauharatun wahidatun khairun min alfi khararah. Ya. Jauharatun wahidatun, satu permata yang baik, khairun itu lebih baik dari min alfi kharazatin, dari 1000 kerikil. Bapak punya Bapak punya kerikil yang untuk alat bangunan itu truk katakan, itu kalah dengan permata yang satu biji. Ibadah juga begitu. Semakin semakin orang tidak tahu, itu lebih baik daripada amalan dilihat banyak orang. Ya Bapak sekalian, mari kita belajar ya. Bismillah, umur sudah 60, 70, mari kita mulai memperbaiki amal kita. Wa amal ladzina qalla ilmuhum wa qalla fi hadhil babi nadrahum fajahilul ma'ani. Adapun orang-orang yang sedikit ilmunya, ya, qalla ilmuhum, ya, biasanya mereka tidak terlalu merenungi. Yang penting gerubyuk-gerubyuk, ya, bajunya bagus, seragam dari majelis taklim, gebiar-gebiar kesana kemari, tapi masih dalam kerangka disanjung orang. Fajahilul ma'ani, dan ini adalah sesuatu yang tidak baik, tidak ada maknanya. Begitu kita ingin dipuji orang, nggak ada maknanya. Majelis taklim yang penting kan seragamnya, bukan ikutnya. Karena diwajibkan pakai seragam, tidak punya seragam dia jadi pengajian, kan gitu. Nah ini kadang-kala, ya maaf ya, ibu-ibu seringkali sibuk dengan urusan seragamnya daripada pengajiannya. Maaf. Wa afalu fil qulub fi uyubin. Dan orang seperti itu ghaflah, tujuannya apa? Pengajian atau pamer baju. Dari itu min uyubi, dan dia melahirkan kecatatan. Wastaghalu bi itabin nufus fir ruku'i wasujud. Kadangkala mereka menyibukkan dengan urusan yang akhirnya wastaghalu, sibuk dengan urusan sujudnya, rukuknya, tapi hanya melahirkan keletihan, tidak melahirkan sesuatu yang baik. Ya, wal imsaki anit ta'ami wasyarbi wan najwa, dan menahan diri dari makan dan minum dan semacamnya. Jadi puasa itu juga kalau dilihat orang, oh saya ahli puasa, saya ahli Senin Kemis, Yaumul Bid, saya Daud, diumum-umumkan juga enggak ada artinya. Ya Bapak Ibu sekalian, intinya begini, intinya semakin ya, semakin baik. Zikir juga gitu. Zikir kita alhamdulillah, syukurillah, zikir Thariqah Naqsyabandiyah kan orang nggak tahu kita sedang zikir. Nah itu lebih baik daripada zikirnya banyak orang, gitu ya. Itu nanti tidak bisa melahirkan hasil. Wa gharrahumul adwu wal katrah, maka terperdayalah mereka oleh hitungan dan kuantitas. Ayo banyak-banyakan, nah itu sudah nggak benar. Ibadah kok jor-joran. Nah pas walam yang duruf mafi minal minahi wasofa, dan dia adalah tak pernah merenungkan
Walam yang duru, dan dia tidak akan pernah lihat di dalam hatinya ma fiha, apa yang di dalam hatinya itu minal minahi wasofati, terdapat anugerah dan kemurnian dia nggak ada. Jadi dengan demikian ada pepatah Imam Ghazali memberikan pepatah gini, wa ma'yudni adatul jauzi wala lubba fihi, tidaklah mencukumi banyaknya buah kenari namun tidak ada isinya di dalamnya, kopong. Jadi buah kenari itu kadang-kala banyak atau pohonnya besar. Saya pernah ke Banda Neira kira-kira 4 bulan yang lalu, itu pusatnya kenari, pohonnya 500 tahun besar, tapi kadang-kadang nggak ada isinya, atau ada buahnya tapi nggak ada isinya. Apa artinya? Gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita belajar ikhlas. Apalagi ada yang Imam Ghazali juga memberikan percontohan seperti ini. Wa ma yanfa'u raf'un sukufi wa lam tuhkam mabaniha. Tidaklah berguna meninggikan atap. Bagus ini. Ya. Tidaklah berguna meninggikan atap, ya, walam tuhkam mabaniha, kalau tidak diperkokoh pondasinya. Jadi Bapak sekalian bikin atapnya bagus, plafonnya bagus, ya, tampak luar dari atas bagus, tapi kalau fondasinya nggak bagus, ambruk juga. Jadi ini perumpamaan Imam Ghazali bagus. Apa artinya banyak buah kenari kalau tidak ada isinya? Apa guna meninggikan atap rumah kalau fondasinya nggak kuat? Hancur. Wa ma yaqilu hadil haqaiqi illa alimuna billahil mukasifun, dan tidak akan berpikir berbagai hakikat ini kecuali orang-orang yang mengerti Allah dan mukasifun, orang yang diberi mendendah, yang mampu menyingkapkan dari rahasia Allah, dan itu hanya orang-orang pilihan. Wallahu ta'ala waliyun hidayah bifadli, semoga Allah menolong kita dari amalan kita dan memberikan hidayah dan karunia-Nya. Jadi hidayah penting, karunia penting. Itu mengapa orang sulit untuk zikir, untuk suluk, karena belum dapat hidayah. Ada hidayah tapi belum ada taufik. Ya, kita berdoa moga-moga kita mendapatkan taufik wal hidayah. Ya, ada hidayah perlu untuk suluk, tapi diberi kekuatan, keberanian untuk suluk. Nah ini itu tahu perlu, tapi wabuat. Ini bahasanya abuatnya pakai abuat, sulit. Kalau sulit biasa, ngerti tapi nggak mau jalanin, niat tapi nggak melaku. Wa khumkun, menurut Syekh Alwi Al-Haddad, ini adalah sebodoh-bodoh manusia. Pintu sudah dibuka, bahkan pintu diketuk, tapi nggak masuk. Nah ini adalah khumkun. Para salikin rahmatullah, mari kita lanjutkan. Wa amma admul khatari famin wujuh, adapun riya yang mempunyai resiko besar ada beberapa sisi. Kemarin kan riya itu adalah halus cara menekannya. Yang kedua adalah akibatnya juga besar. Sekarang itu apa yang dilahirkan akibatnya kalau banyak riya amal kita? Karena itu mari kita lanjutkan. Akhadu ma'allal ma'buda malikun lanihatan li jalalihi wa 'azamati. Sisi pertama di dalam beribadah itu hanya untuk zat Allah yang disembah, adalah raja yang tidak ada batas akhirnya, tidak ada batas akhir kemuliaannya dan keagungannya. Jadi lillah, fillah, ma'allah, billah, itu pentingnya. Bersama dengan di dalam untuk Allah, bukan untuk linnas.
Walahu 'alaika ni'amul la ta'uddu wa la tuhsa. Dan Allah memiliki nikmat-nikmat untuk kita yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Bisa menghitung hawa udara yang kita keluarkan. Ngono iku lho, manusia diberi nyawa, diberi nafas, lali karo Gusti Allah. Suruh sholat enggak mau, suruh sholat malam abot, suruh suluk berat, dunya tok. Padahal kalau nyawanya diambil, ya ora iso nikmati dunia loh ya. Nanti kok lupa gitu loh. Jan wis. Asli menungso itu sing ngono iku. Lek dikei jaluk, lek wis dikei lali, kalau sudah diberi lupa manusia. Ya. Padahal Allah menyayangi, tidak terhitung nikmatnya kepada kita. Kita saja yang lupa. Walaka badanun ma'aibun bi uyubin khafiyah. Sementara engkau memiliki tubuh yang bercacat dengan berbagai kejahatan yang samar, ya, mu'afun bi afi kathirah, ditimpakan yang bisa merusak dari amal kita, wa amrin mukhafif, dan persoalan yang sangat mengkhawatirkan. Tapi manusia kan nggak ada yang takut ya. Umur 60, 70, nyantai aja urip ini. Padahal ngitung hari loh, padahal ngitung apa itu, jam, kadang-kala ngitung bulan. Umur sudah surup, sudah mau maghrib, tenang aja. Gimana ya manusia itu, apa hatinya tertutup ya. Ini loh Bapak Ibu sekalian, nggak pernah introspeksi benar nggak ya amalan kita ini. Inna waqa'alaka zalalun ma'atasorik nafi ilahi. Jika terjerumus pada musnah keliruan disertai cepatnya apa? Tasaru'in nafsi ilahi. Yang bergerak cepat itu nafsunya. Nafsu yang tetap mengendalai di usia kita 40, 50, 60, 70 masih nafsu baik ya. Para jalikin mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fahtaju antas takhrija amalan sofian saliman, maka perlulah engkau mengeluarkan suatu amal itu semua yang harus tulus saliman agar kita selamat. Nanti umur 70 nggak dapat apa-apa, 60 apalagi, 40 waduh masih dunia, masih kenceng-kencengnya. Tapi tidak selamat. Mim badanin ma'ibin wa nafsin wa mail ila syari. Ya. Ammarati bisu ala baci wasli rabbil alamin. Bahwa nafsunya itu cenderung malah memerintahkan kepada melaksanakan yang dilarang, tetapi meninggalkan yang diperintah dari Allah Rabbil Alamin, dari Allah Subhanahu fi jalali wa 'azmati wa ayatihi wa minnatin, ya. Padahal Allah lah yang memiliki kemuliaan, Allah lah yang memiliki azimah keagungan, wa kasratin ayatihi yang menolong, ya, wa minnatin Allah lah yang memberi anugerah, wa qa'amil wa ma'akir ridha wal qabul, dan terposisikan bahwa amal ibadah kita harus dalam insya Allah diridhoi dan dikabul, diterima. Itu loh Bapak sekalian. Ayo kita mikir di sini. 40, 50, 60, saya sudah 61, sudah mau 62 saya sekarang. Bapak Ibu sekalian, ini ada teman-teman banyak udah 40, udah 60 juga kan. Ibu-ibu, punya kita udah 70 loh. Kok ngene-ngene tak ya? Ini loh, udah mau maghrib, matahari udah kelihatan, udah mau ngelungsuk, masih nyantai, bergembira ria, nyantai, bahagia. Aduh ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rabbi. Apa bekal kita menuju Allah ini yang sudah mau maghrib itu loh, tapi masih asik ada urusan-urusan dunia. Wa illa fa yuwaffataka ribhal azim alladzi lasma'un nafsu bi fautih.
Dan jika tidak, maka terluputlah darimu keuntungan yang besar. Ribhul azim. Akhirat kita hilang, anugerah kita Allah hilang, ya, rahmat kita Allah hilang. Alladzi lasma'un nafsi biwaqih. Dan kita akan mentolerir keterlupaan itu, tidak akan ditolerir oleh kita nanti. Nggak ada lagi kalau sudah laula akhartani il ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas sholihin. Nggak ada lagi waktu, nggak ada lagi. Ya Allah, tangguhkan mati saya, fa asaddaka, maka saya akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan menjadi soleh, orang soleh. La, tidak, engkau akan saya tutup nyawamu dan engkau akan merugi nanti di yaumul akhir. Ya, Bapak sekalian, bal rubbama yusibuka fihi musibatun la taqatalaka biha. Bahkan terkadang menimpa dirimu dalam suatu musibah yang tidak sanggup kamu nanti menanggungnya di akhirat. Nggak ada di akhirat pertolongan lagi. Kita nggak sempat lagi untuk menanam lagi, membuat ibadah lagi, nggak bisa. Mumpung di dunia kita cari bekal sebanyak-banyaknya. Wa hadallahu sa'nun 'azimun wa khatbun jasim. Dan hal ini demi Allah adalah urusan yang penting dan yang makar, yang dahsyat, yang besar. Menurut Imam Ghazali, akhirat itu dahsyat. Ini adalah masalah besar. Tapi anehnya manusia melihat akhirat, melihat ibadah itu hal yang kecil saja. Dan ini adalah yang dahsyat, abadi, besar, akibatnya nanti di yaumil akhir. Wa hadza wallahu sa'nun 'azibun wa qadun ajazim wa ammal jalal malik azamati bi haddu innal malaikatal muqarrabin abrar. Adapun keluhuran sang maharaja melalui segi ini bisa kita lihat dari bagaimana malaikat berbakti. Ya, abrar yang berbakti, qaimun bil hikmati anal lail wan nahar. Seluruh malaikat itu adalah berbakti siang dan malam tetap. Tapi kita kan bukan malaikat, kita khalifah. Karena itu ya ibadah, ya memimpin umat, ya mempunyai tasarruful imam ala ra'yah menuju bil maslahah. Hatta inna minhum min huwa mut khalaqahullah ta'ala fi qiyamin. Hingga sesungguhnya di antara mereka selalu menciptakan malaikat sejak diciptakan sampai akhir, tidak mati kan malaikat, maka dia tetap qiyamin, tetap beribadah. Wa minhum ma huwa ruku'u, dan dia selalu ruku'. Wa minhum ma huwa fi sujud, dan di antara mereka selalu sujud. Wa minhum man huwa fi tasbih, selalu tasbih. Wa tahlil, dan dia selalu bertahlil. Fala yutimul qaim, dia tidak akan selesai berdiri. Qiyamahu walar raqi'u, dia enggak akan berhenti kalau tetap sujud. Walar raqi'u, dia tidak berhenti rukuk di dalam selamanya rukuk. Walas sajidu sujudu, dia akan sujud sampai kapanpun sujud. Wala musabbihu tasbihahu, dia tidak akan berhenti tasbih, ya, sampai memang perintah tasbihnya. Walal muhallilu tahlil, tidak akan berhenti la ilaha illallah sampai Allah meminta berhenti. Madda bihi sautati illa nafisur, dan dia seraya mereka meneruskan suaranya, zikirnya sampai ditiup sangkakala. Itu malaikat. Karena itu kemudian tatkala mereka telah merampungkan pengabdiannya, mereka berseru dengan bersuara, subhanaka ma abdana haqqa ibadatik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, tidak bisa kami beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadahku kepadamu. Jadi itu Bapak sekalian hormati. Wa hadza sayyidul mursalin wa khairul alimin a'lamul khalqi wa afdalul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ali asma'in yaqul. Dan ini sampai Rasulullah bersabda mengatakan begini, betapa pentingnya seseorang itu harus ya beribadah. Rasulullah sebagai makhluk yang terbaik, khairul alamin a'lamul khalqi, ya, sampai beliau bersabda begini,
la ahsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsi. Aku tidak dapat menghitung pujian kepadamu sebagaimana engkau telah memuji kepada dirimu. Apa yang kita banggakan? Berapa kali kita sehari memuji Allah, menyebut nama Allah? Masa kita harus banggakan? Apalagi tidak pernah memuji. Masa membanggakan diri pada Allah? Enggak ada. Rasulullah sendiri mengatakan situ, amalannya itu enggak apa ya? Amalan itu sesuatu yang tidak tahu. Gitu loh Rasulullah. Apakah karena amal ini seakan selamat? Nah, itu tsumma yaqulu, beliau mengatakan, anna la aqdiru an usnya alaika sana'an anta lahu ahla fadlan. Aku tidak sanggup memuji kepadamu ya Allah suatu pujian yang engkau berhak memiliki pujian. Jadi yang membutuhkan itu kita. Allah tidak membutuhkan kita dalam hal pujiannya. Kita yang memuji, yang membutuhkan memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin kulli halin wa nikmat. Lah, kita manusia tetap nggak mau memuji Allah. Ya, an bu'taka kama antalahu ahlun. Terlebih lagi padahal aku beridah kepadamu sebenarnya engkau berhak memilikinya, memilikiku. Kita itu bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di hadapan Allah. Kita masih sombong, masih riya ujub. Ya, jangan. Mari kita belajar nata hati ya. Sampai yang terakhir belum mengatakan ini, walladzi yaqulu laisa ahadun yadkhulul jannah bi amali. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pun bisa masuk surga karena amalnya. Ditanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah bukan karena amalnya masuk surga? Qala wala ana, iya termasuk saya. Saya masuk surga itu bukan karena amal saya, karena saya tidak ada apa-apa amal saya. Kata Rasulullah, itu Rasulullah jenengan kita. Berapa amal kita? Berapa kali kita menyembah, ibadah sunnah, ibadah wajib, kadang-kadang masih teledor. Berapa zikir-zikir kita berapa? Masih kita sombong. Rasulullah sendiri mengatakan, wala ana, termasuk saya masuk surga pun bukan karena amal saya. Rasulullah melanjutkan, illa ayyata'amadani yallahu birahmati. Kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku, baru aku masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan rahmat kita sehingga kita yadkhulul jannata bi khairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Akhirul kalam, alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.